Presiden Rusia Vladimir Putin telah selesai melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska pada Jumat 15 Agustus. Saat perjalanan pulang, pesawat Putin dikawal oleh jet tempur F-22 Amerika Serikat. Rekaman yang dibagikan Kremlin memperlihatkan sejumlah jet tempur F-22 mengapit pesawat Putin di atas Selat Bering. Jet tempur itu lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Elmendorf yang menjadi tempat berlangsungnya pertemuan puncak antara Putin dan Trump. Kedatangan Putin di Alaska sebelumnya juga disambut dengan pertunjukan seremonial kekuatan militer Amerika. Pertunjukan itu melibatkan sejumlah pesawat F-35 dan sebuah pesawat pengebom berkemampuan nuklir B-2. Trump menyambut Putin di atas karpet merah, lalu keduanya masuk ke dalam mobil limusin lapis baja milik Presiden Amerika. Setelah pertemuan puncak, kedua pemimpin negara mengadakan konferensi pers, meskipun mereka tidak mengumumkan kesepakatan apapun terkait konflik Ukraina. Namun Putin menggambarkan pertemuan itu konstruktif, sementara Trump menyebutnya hangat. Ia menambahkan bahwa kedua belah pihak hampir mendekati akhir konflik. Dikutip dari RT, F-22 Raptor adalah pesawat tempur siluman generasi kelima yang diproduksi oleh Lockheed Martin dan Northrop Grumman. Pesawat ini dirancang untuk tugas-tugas seperti dominasi udara, serangan presisi, intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Alaska dilaporkan menjadi pangkalan bagi dua skuadron F-22. Serangan yang diluncurkan Israel terhadap gereja-gereja di Palestina memicu kemarahan umat. Pada Jumat 15 Agustus, Komite Presiden Tinggi Urusan Gereja Palestina menuduh Israel sengaja ingin memberantas keberadaan umat Kristen. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan yang dimaksud tak hanya dalam bentuk fisik, namun juga pemerasan. Palestina mengatakan bahwa Israel telah membekukan rekening bank patriarkat hingga mengenakan pajak tinggi. Tindakan itu dinilai sangat mengancam kemampuan gereja untuk menyediakan layanan spiritual, kemasyarakatan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Komite Presiden Tinggi Urusan Gereja Palestina menulis surat yang ditunjukkan kepada petinggi gereja di seluruh dunia. Surat tersebut juga menjelaskan bagaimana Israel memperlakukan umat Kristen. Lahan milik gereja ortodoks di dekat Yeriko telah menjadi sasaran perluasan permukiman ilegal. Hal ini tentu mengancam karakter historis dan sakralnya, serta menjadi bagian dari rencana untuk menghapus identitas Kristen Palestina. Surat itu diakhiri dengan seruan kepada gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen di seluruh dunia untuk mengambil tindakan politik dan hukum. Tujuannya untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran ini dan mempertahankan kebebasan gereja dalam menjalankan misi spiritual dan kemanusiaannya. Sementara itu, serangan langsung terhadap gereja Palestina juga berulang kali terjadi. Pada Juli lalu, gereja Keluarga Kudus di Gaza dihantam rudal hingga menewaskan 3 orang. Kemudian pada akhir 2023, Israel menyerang gereja Baptis dan gereja Ortodoks Yunani Saint Porphyrius. Это что? Сейчас был такой удар. Sebuah ledakan dahsyat yang menewaskan 11 orang terjadi di sebuah pabrik wilayah Ryazan, Rusia pada Jumat 15 Agustus. Insiden ini terjadi saat Rusia ditinggal Presiden Vladimir Putin ke Alaska untuk bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari The Moscow Times, pabrik yang meledak adalah produsen serat sintetis. Kementerian Darurat Rusia melaporkan 130 orang lainnya terluka akibat peristiwa tersebut. Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa api berasal dari bubuk mesio yang terbakar. Laporan lain menyebutkan telah terjadi pelanggaran keselamatan pada aktivitas pabrik. Namun penyebab pasti kebakaran hingga saat ini masih terus diselidiki oleh pihak berwenang. Wilayah Ryazan sebelumnya menjadi target serangan drone Ukraina dalam perang melawan Rusia. Infrastruktur yang menjadi sasaran yakni mencakup militer hingga ekonomi. Sementara itu, Putin dan Trump bertemu di Alaska untuk membahas penyelesaian konflik Ukraina. Namun, pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Saat pulang ke Rusia, pesawat yang membawa Putin dikawal ketat oleh jet tempur F-22 Amerika Serikat.